Pemirsa, seorang pengendara motor marah-marah saat diberhentikan petugas di kawasan Pasar Senen, Jakarta karena berkendara sambil merokok dan tidak menggunakan masker. Sementara di Tangerang, Banten, pengendara yang tidak menggunakan masker dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Pengendara motor ini marah-marah saat terjaring razia masker petugas di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengendara motor kedapatan berkendara sambil merokok dan tanpa kenakan masker. Namun saat terjaring razia, pengendara motor ini tak terima sehingga malah marah-marah. Pada akhirnya pengendara motor ini harus membersihkan jalan sebagai sanksi melanggar protokol kesehatan. Sementara di Tangerang, Banten, pengendara yang tidak memakai masker dikurung di mobil jenazah lengkap dengan keranda di dalamnya. Bahkan salah satu pelanggar ketakutan masuk dalam mobil sehingga diganti dengan membaca Pancasila. Pancasila satu, Tuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sanksi dikurung dalam mobil jenazah dilakukan agar warga yang melanggar protokol kesehatan jera. Pakai masker. Mudah-mudahan dengan rutinitas operasi setiap hari 2 kali ini, semua lapisan masyarakat jera dan akhirnya mematuhi apa yang diharapkan. Diketahui angka kasus COVID-19 di Kabupaten Tangerang terus meningkat pesat. Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus mengkampanyekan protokol kesehatan untuk pengendalian jumlah kasus positif COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus harian COVID-19 di Indonesia terus melonjak dan mencatatkan rekor. Selain rekor penambahan kasus positif yang mencapai 4.823 kasus, kematian akibat COVID-19 di seluruh Indonesia kini menembus 10.000 pasien. Lagi-lagi rekor pecah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sayangnya rekor yang dicatat bukanlah hal yang patut dibanggakan, melainkan ironi betapa penanganan COVID-19 masih jauh dari kata berhasil. Berdasarkan data 25 September, tercatat 4.823 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan pasien menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 266.845 orang, terhitung sejak diumumkan kasus pertama 2 Maret lalu. Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga mencatat rekor. Dengan penambahan kasus kematian sebesar 113 kasus, kini total kematian COVID-19 di Indonesia tembus 10.000 kematian, tepatnya 10.218 kasus. Selama bulan September 2020, kasus kematian akibat COVID-19 terus bertambah. Bahkan sejak awal hingga jelang penghujung September, kasus kematian akibat COVID-19 konsisten di atas 100 kematian per harinya. Tak butuh waktu lama, sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia, hanya butuh 6 bulan untuk mencapai jumlah kematian sebesar 10.000 pasien. Dengan catatan 10.218 kematian akibat COVID-19, Indonesia kini menempati peringkat ke-17 negara dengan jumlah kematian tertinggi di dunia di bawah Amerika Serikat, Brazil, India, hingga Meksiko. Bila jumlah kematian akibat COVID-19 tak segera ditangani, maka luasan lahan makam khusus pasien COVID-19 akan terus menipis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapasitas pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tersisa 20% dari 2.780 tempat tidur. Artinya hanya 600 pasien lagi yang mampu ditampung di rumah sakit ini. Warga positif COVID-19 terus berdatangan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sebagian besar warga positif COVID-19 tanpa gejala ini menjalani karantina. Saat ini, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet merawat lebih dari 4.400 pasien positif COVID-19. Sementara kapasitas kamar perawatan semakin menipis.
Pengelola Wisma Atlet sudah mengoperasikan 4 tower, yakni tower 4, 5, 6, dan 7 dengan kapasitas hampir 6.000 tempat tidur. Berdasarkan data Satgas COVID-19 di Komplek Wisma Atlet, hingga tanggal 23 September, tower 4 digunakan untuk merawat pasien tanpa gejala, 527 orang. Sedangkan tower 5, pasien OTG 1.445 dan sisa tempat tidur hanya 125. Tower 6 dan 7 yang diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan menuju sedang hanya tersisa 20% tempat tidur atau total 480 tempat tidur. Hanya pasien yang memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik maupun fasilitas kesehatan sejenis yang bisa menjalani isolasi di tower 4 dan 5 Wisma Atlet. Dengan dioperasikannya tower 4 dan 5, maka tidak ada lagi pasien tanpa gejala COVID-19 di Jabodetabek yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Hal ini penting untuk memutus klaster keluarga yang ditularkan pasien positif COVID-19 kepada anggota keluarga yang sehat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh secara terbatas. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.